Halo sahabat Ridho Bertani, masa berbunga pada setiap tanaman durian adalah sesuatu yang paling penting karena harapan untuk berbuah akan ditentukan pada saat masa berbunga yang mana harus diperhatikan dan benar-benar dirawat dengan baik. Akan tetapi, hal yang paling ditakutkan petani durian adalah terjadinya kerontokan bunga. Oke, tentu saja dengan begitu potensi gagal berbuah akan sangat besar. Sahabat Ridho Bertani, untuk mengantisipasi kerontokan bunga tidak terjadi, ada baiknya sahabat semua mengetahui penyebab kerontokan dan cara penanggulangannya. Oke, pada video kali ini kita akan membahasnya. Let's check this out. Untuk faktor yang pertama adalah faktor fisiologis kimiawi, di mana kerontokan bunga ini terjadi akibat adanya malnutrisi, seperti kekurangan unsur hara fosfat dan juga kalium, dan bila hal ini dibiarkan sahabat, kerusakan bunga bisa lebih parah lagi, dengan pasokan air yang terbatas akan memperburuk proses pembungaan pada durian. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, kita harus memberikan pupuk kalium, baik itu pupuk dalam bentuk tunggal atau dengan komposisi lain. Untuk proses aplikasi pupuk dan pasokan air, akibat faktor fisiologis kimiawi, kita bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama yang kita harus lakukan, berikanlah pupuk yang mengandung kalium seawal mungkin, sebelum pembungaan dan setelah penyerbukan bunga berlangsung. Untuk langkah yang kedua, kita bisa juga kombinasikan pupuk kalium dengan pupuk fosfat seperti dengan pupuk MKP ataupun dengan pupuk yang mengandung KH2PO4. Untuk langkah yang ketiga, pastikan pasokan air pada tanaman durian tercukupi. Untuk langkah yang terakhir, perhatikan kelembapan tanah, jangan sampai tanah becek atau air menggenangi sekeliling tanaman durian. Untuk faktor yang kedua terjadinya kerontokan bunga adalah faktor biologis, di mana penyebab rontoknya bunga karena faktor biologis ini sendiri sangat beraneka ragam, baik melalui hama atau penyakit pada tanaman durian ini sendiri. Hama yang menyerang sendiri bisa berawal pada saat terjadinya kelopak bunga sampai dengan pembentukan pada bakal buah setelah penyerbukan. Baik sahabat, adapun hama yang mengganggu dan mengakibatkan rontoknya bunga adalah sebagai berikut. Hama pertama yang patut kita waspadai sahabat adalah ulat yang merusak perkembangan bunga sebelum kelopak bunga bermekaran. Untuk hama yang kedua adalah adanya hama penggerak seperti halnya serangga, karena dengan adanya penggerak ini, sari untuk menjadi bakal buah akan mengalami ketidaksempurnaan. Untuk hama yang terakhir adalah adanya serangan kutu penghisap cairan atau yang biasa dinamakan kutu putih pada daun, yang mana kutu ini menghambat proses fotosintesis sehingga akan terjadi percepatan munculnya tunas daun muda sehingga bunga akan mengalami kerontokan. Untuk menanggulangi rontoknya bunga yang diakibatkan faktor biologis sahabat, langkah yang harus kita lakukan adalah memberikan obat yang disemprot atau dispray pada tanaman durian. Untuk faktor yang ketiga sahabat adalah faktor fisik, di mana faktor ini biasa terjadi saat curah hujan yang ekstrim, karena kondisi seperti ini membuat penyerbukan pada putik tidak akan sempurna. Air akan menghalangi proses penyerbukan secara normal, sehingga mengakibatkan bunga berguguran sebelum terjadinya proses pembuahan. Adapun langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sahabat adalah melakukan penyerbukan secara manual, yakni dengan mengoleskan putik pada benang sari.
Untuk faktor yang terakhir, sahabat, adalah pemberian pupuk. Karena yang paling utama supaya bunga durian tidak mengalami kerontokan adalah dengan menjaga unsur hara pada tanah, baik pemberian pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium, ataupun dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Dalam proses aplikasi pupuk ini sendiri, sahabat, harus dilakukan secara teratur dan diusahakan agar cukup. Ada baiknya, jika tanaman durian kita masih masuk dalam fase vegetatif, gunakanlah pupuk dengan komposisi N, P, dan K dengan takaran 16-16-16 dengan dosis 200 gram dalam satu pohon setiap tahunnya. Dan apabila sudah masuk masa berbunga atau masuk pada fase generatif, penggunaan NPK ini sendiri, sahabat, bisa ditingkatkan menjadi 600 gram pada kandungan N 9, P 25, dan K 25. Oke, sahabat, semoga bermanfaat. Bye.